Betapa besar kasih-Mu Allahku, kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Asia Bapa, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan pada hambanya. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Kami belajar Tuhan untuk memuji menyembah memuliakan nama Engkau Bapa, di mana Yesus Kau yang layak dipuji, disembah dan diagungkan. Sebelum kami belajar firman Tuhan, kami minta belas kasihan Engkau ampuni setiap dosa, pelanggaran kami, perkataan, sikap kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Layakan kami Tuhan, Bapa firman Tuhan, biar Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada kami, sembilan kami belakang salib-Mu. Terpujilah Bapa, haleluya, amin. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah masuki bulan Agustus.
Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Silakan duduk. Maksudnya dalam bertahan, yaitu kita sanggup menanggung segala sesuatu. Kita harus sabar dan kita harus bertahan, bertekun, dan katakan tetap bertahan. Pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa bertahan dalam pencobaan. Keberhasilan dalam pertandingan kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kehebatan dan kekuatan kita semata, tetapi juga karena kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah gempuran kesulitan dan tantangan. Tanpa kemampuan untuk bertahan, maka segala yang kita kerjakan akan sia-sia. Semua yang kita mulai tidak pernah dapat diakhiri. Ketahuilah bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Di tengah perjalanan inilah kita akan menghadapi banyaknya tantangan, kesulitan, perlawanan. Ada 1001 kesukaran lainnya. Di sini kita belajar bahwa dalam keadaan pada akhir-akhir sekarang ini banyak hal yang kita alami. Apabila seseorang dicobai, janganlah berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan yang sendiri tidak mencobai siapapun. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Jadi sebenarnya pencobaan itu kadang-kadang karena keinginan kita sendiri membuat kita mengalami segala sesuatu. Itu pencobaan itu banyaknya kita alami karena perbuatan kita, karena sikap kita yang tidak baik. Kan kita belajarlah bahwa apa yang kita alami pada saat ini ya, kadang kita mengatakan baik, orang yang mendengarnya tidak baik. Kadang orang menjawabnya baik, kita yang mendengarnya tidak baik. Jadi itu yang sudah ditanamkan oleh iblis. Karena mengapa? Kita mengatakan baik ya, tapi yang baliknya lawan bicara kita katakan tidak baik. Hal itulah yang terjadi pada akhir zaman sekarang. Hal itu yang terjadi di tempat ini. Karena mengapa? Mungkin ada orang itu bermaksud baik, tapi yang menjawabnya tidak baik. Nah, kita belajar saat ini bahwa kita harus belajar dan kita bertahan. Karena mengapa? Karena setiap hari itu ada gesekan. Jangankan kita sebagai manusia ya. Piring bertemu piring saja bisa pecah. Mangkok sama mangkok saja bisa pecah. Dan juga itu gelas sama gelas itu sudah bisa pecah. Itu karena ada satu gesekan. Tapi kita belajar dari saat ini bahwa kita minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan yang mampukan kita. Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Dikatakan bahwa bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk bertahan akan gugur di tengah jalan. Tetapi mereka yang terus bertahan akan menikmati kemenangan. Disinilah kita belajar supaya kita bertahan dalam segala sesuatu yang kita alami. Katakan bahwa kalau kita tidak bertahan sampai akhir kehidupan kita, maka kita tidak akan menjadi pemenang. Saat ini dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat 13. Saya minta Ibu Gembala bacanya. Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan pada saat ini banyak hal yang dialami baik kita di sini maupun yang di luar sana. Karena kadang-kadang kita tidak bertahan. Kadang kita ini mudah merajuk, kadang kita ini mudah marah seperti itu. Mungkin pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita belajar untuk kita bertahan sampai kesudahannya, maka kita akan melalui hidup yang kekal, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, jika kita ingin mengalami kemenangan, maka kita harus bertahan. Yang pertama itu kita jangan menyerah. Kita tetaplah bertahan hingga tiba di akhir garis pertandingan iman. Tapi kenyataannya banyak hamba Tuhan pada saat ini bukan banyak yang bertahan ya, banyak orang gugur seperti ini. Jadi kita belajar di mana firman Tuhan pada pagi ini yang sudah dikasih tahu sama malaikat tempat ini, itu bertahan dalam pencobaan. Karena setiap firman Tuhan, judul firman Tuhan yang dia kasih tahu kepada kita, yang akan kita sampaikan,
hal itu yang akan kita alami seperti itu. Dan disinilah kita belajar supaya kita tetap mengalami kemenangan. Maka kita bertahan, yaitu pertama kita jangan menyerah. Dan kita tetaplah bertahan hingga tiba di akhir garis pertandingan iman kita. Apakah kita lamban saat kita berjalan? Yang penting kita tetap bertahan, pasti kita akan sampai ke tempat tujuan. Biar kita hidupnya pelan, asal tidak berhenti, kita dapat mengakhiri suatu pertandingan walaupun kita pelan berjalan. Mungkin kita jatuh bangun di bawah kaki salib, kadang kita rasanya mau keluar, kadang kita balik lagi. Tapi memang tantangan di akhir zaman, di saat sekarang ini, ya, kita belajarlah satu sama lain, belajar daripada karakter teman seperti itu, supaya kita bertahan dalam setiap pelayanan. Banyak gesekan, banyak tantangan yang kita alami, banyak hal, suara-suara yang ada di telinga kita atau apapun. Maka untuk itu kita belajar, kita kembali kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita bergandengan tangan. Karena iblis suka, karena ingin mengacaukan sesuatu dalam pelayanan kita di tempat ini. Karena taruhkan satu kesalahpahaman. Ada yang menyampaikan A, lalu yang lain terimanya B, lalu B menyampaikan, lalu terimanya C. Ujungnya dari A sampai Z. Hal itu yang membuat satu kesalahpaham. Karena mengapa? Saya pernah baca satu buah buku, karena iblis menaruhkan setiap perkataan supaya kita salah dengar, membuat kita mudah marah, membuat kita mudah banyak hal yang kita alami. Maka kadang kita mundur. Disinilah kita belajar juga merendahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Karena mengapa? Kalau menurut keegoisan kita, karena keinginan kita, maka itu akan melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, maka melahirkan maut. Disitulah kita belajar supaya kita bertahan dalam hal itu. Mungkin ada perkataan, sikap, tingkah laku yang tidak berkenan. Sekarang kita minta Roh Kudus memberi kita kekuatan, memampukan kita dalam pelayanan kita di tempat ini. Berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di sini rahasia untuk bertahan dalam pencobaan, yaitu pertama itu terimalah pencobaan sebagai anugerah, bukan menjadi musibah. Kita belajar ya bahwa pencobaan yang kita alami itu karena anugerah daripada Tuhan. Jadi kita jangan mikirkan bahwa itu merupakan suatu musibah. Hidup kita tidak akan lepas dari masalah. Akan selalu ada pencobaan yang diperhadapkan, persoalannya setiap hari. Apa yang kita alami setiap hari. Jadi bukan pencobaan yang terjadi, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya. Bukan apa yang kita alami, tetapi bagaimana cara kita menghadapinya. Itu berbicara tentang cara pandang kehidupan kita. Bagaimana kita memandang pencobaan itu akan menentukan kekuatan untuk kita bertahan. Jadi sini kita belajar bahwa pencobaan yang kita alami sekarang, bagaimana kita harus menyikapi hal itu. Yang kedua itu bagaimana cara kita bisa menghadapi. Itulah bagaimana cara pandang kita menghadapi suatu pencobaan yang kita alami pada saat ini. Jadi kita belajar bahwa apa yang kita alami sekarang, kita yakin dan percaya bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan. Untuk menerima hal itu tidak gampang. Karena mengapa? Iblis tidak senang, karena iblis maunya supaya kita tidak bertanding sampai akhir kehidupan kita. Jadi sinilah kita belajar, kita kembali kepada Tuhan, dan Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita untuk menghalaukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dalam hati pikiran kita hanya serahkan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang menolong kita, memampukan kita untuk kita bertahan di dalam pencobaan ini. Karena kita belajar untuk memandang pencobaan itu sebagai anugerah, bukan hal yang musibah. Jika menghindari atau menolak pencobaan hanya akan membuat pencobaan itu terasa makin berat. Jadi ada pencobaan yang kita hadapi, tetapi kita harus bersyukur dan kita harus menerima pencobaan itu sebagai anugerah dari Allah. Akan menjadi satu standar bahwa menjadi sumber kebahagiaan sekaligus menjadi tempat keberhasilan. Dalam kehidupan kekristenan kita harus menyadari bahwa kita dipanggil bukan saja untuk percaya, tetapi juga kita menderita bagi Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Lebih banyak dibentuk
Karena ada ujian, ada kesukaran, ada hinaan yang kita terima atau yang kita lontarkan, ada tekanan, ada duka dan penderitaan. Oleh sebab itu kita terimalah pencobaan itu dan anggaplah ujian hidup yang sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi bukan itu merupakan musibah. Mungkin kita rasa sakit hati dan itu hanya kita belajar bersyukur apa yang terjadi pada hari ini. Karena mengapa? Iblis tidak senang ya, tanpa kita sadari bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita sadari bahwa cobaan itulah sebuah ujian, bukan hukuman. Pencobaan yang diizinkan terjadi bukan sebagai hukuman dari Tuhan, tetapi sebagai ujian bagi anak Tuhan. Pencobaan itu datang untuk menguji kualitas kita, sekaligus menaikkan apabila kita ujian. Kalau kita dapat bagus, maka kita akan menjadi naik kelas. Tanpa ujian, kita tidak akan tahu apakah kita ini adalah orang yang tangguh atau orang yang rapuh. Apakah kita adalah orang yang berpegang teguh kepada kebenaran atau kita kembali dihantam oleh pencobaan. Di sini kita belajar daripada pengalaman Ayub, bahwa Ayub mengalami sesuatu yang sangat berat. Kalau kita sebagai manusia rasanya kita sanggup untuk menerima apa yang Ayub alami. Karena dia saat anaknya pesta, dia punya anak dan mereka pesta, kemudian dia kasih korban persembahan dan dia minta ampun sama Tuhan. Dia katakan, jangan sampai anak saya berdosa, dia minta belas kasihan Tuhan. Dan melakukan sesuatu yang terbaik begitu. Pada suatu hari iblis itu datang, dia jalan-jalan, dia katakan, dia tanya dengan Tuhan, boleh nggak saya uji Ayub? Kata Tuhan bilang boleh, tapi jangan ngambil nyawanya. Bayangkan iblis itu tanya loh, karena Ayub adalah orang yang saleh di dunia ini. Dan dia tidak pernah berkata, maksudnya mungkin dia juga sama dengan kita, tapi hidupnya saleh dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi iblis tidak senang, maka katanya dia bilang, mungkin karena Tuhan kasih dia harta benda, maka dalam satu hari semuanya hartanya habis. Yang keduanya besok lusanya kalau anaknya pada meninggal semua. Bayangkan pencobaan yang dia alami oleh Ayub. Dan badannya gatal dan juga bahkan dia sakitnya bergaruk. Mungkin karena kalau kita gatal masih bisa kita garuk pakai tangan. Tapi Ayub alami bahkan dia pakai beling ya. Dia garuk badannya. Karena saking itu dia duduk di bawah pohon karena sangat menderita. Disitulah kita belajar, bahkan Ayub dia tidak berdosa dengan perkataannya. Bahkan istrinya berkata bahwa supaya Ayub meninggalkan Tuhan. Apa yang Ayub katakan? Dia bilang istrinya, bahkan dia nggak marah. Dan dikatakan jangan yang baik yang kita terima, yang tidak baik pun kita harus terima. Dan Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Di sini dikatakan dalam Ayub pasal 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Walaupun Ayub di dunia ini mengalami berbagai ujian, kesulitan dan penderitaan, Ayub tetap bertahan sebab ia memiliki keyakinan bahwa semua pencobaan dialami, ujiannya akan membawa makin berkilau seperti emas. Disinilah kita belajar dari Ayub. Kita minta Tuhan Yesus menolong kita supaya kita belajar untuk kita bertahan seperti Ayub sampai kesudahannya. Akhirnya Ayub itu, bayangkan teman-temannya, bahkan banyak hal berapa temannya itu mengatakan dia, tapi dia enggak itu. Dan akhirnya Tuhan suruh Ayub mendoakan teman-teman yang mengata-ngatai dia, dan saat itu Tuhan pulihkan Ayub. Maka hartanya Tuhan kembalikan 2 kali lipat, anaknya dikembalikan 2 lipat, maka Ayub menjadi orang terkaya pada saat itu. Nah, yang ketiga, pandanglah kepada mahkota kehidupan yang dijanjikan. Berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Untuk dapat bertahan dalam pencobaan, jangan kita lihat apa yang terjadi. Untuk dapat bertahan dalam pencobaan, jangan kita lihat kesulitan yang kita alami, tetapi kita lihatlah hadiah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dalam berbagai perlombaan, kita harus melihat orang begitu gigih dalam pertandingan, maka mereka mengabaikan rasa lelah, haus, bahkan rasa sakit yang mereka derita, dan tetap berjuang demi mendapatkan kemenangan agar dapat meraih hadiah yang disediakan Tuhan, yang Tuhan janjikan, yaitu Tuhan tidak menjanjikan hadiah yang fana, tapi Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Sebab itu maka kita harus bertahan, kita jangan menyerah, kita terus melangkah, sebab ada hadiah kekal yang Tuhan sediakan untuk kita. Sebab itu kita yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita.
Jadi kita belajarlah bertahan dalam pencobaan apapun yang kita alami. Jadi kita belajar, kita harus bertahan supaya sampai akhir hidup kita, sampai kita bisa menyelesaikan pertandingan itu, maka kita akan mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita bertandinglah sampai kehidupan kita, sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus berkati.